Halo semuanya, saya Keisha Lefronka. Jangan lupa subscribe channel YouTube Star Pro Indonesia. Thank you. Kalau kan gue belum bisa ngajarin dia banget nih secara teori agama gitu kan, karena dia masih satu tahun kan. Jadi biasanya gue ngajarin dia dengan cara istilahnya dakwahnya itu dakwah hal gitu, dengan contoh gitu. Jadi dia akan terbiasa kalau dia terbiasa melihat orang tuanya sholat, terbiasa melihat orang tuanya ngaji, terbiasa dengar ngaji gitu, dia kan terbiasa, dan itu kan mempermudah proses dia belajar untuk teknisnya nanti ketika dia masuk balita. Kegiatan di rumah sama Ali ngapain aja, Mas? Iya, selama karantina kegiatan sama Ali, main sama Ali gitu, terus bareng-bareng sama istri ngurusin Ali juga. Kalau sama Ali sih gitu sih, memang biasanya kan di tengah-tengah kesibukan kerja, jam main gue sama anak memang sangat terbatas kan, tapi dengan adanya karantina kayak gini jadi lebih banyak main sama anak sih. Biasanya sendiri mainnya ngapain aja, Mas, sama anak? Ali agak unik sih sebenarnya, karena dia lebih suka mainin barang-barang yang bukan mainan. Misalnya remote AC, remote TV, terus pajangan gitu-gitu. Dia nggak terlalu tertarik ke mainan, aku juga nggak ngerti. Belum ngerti. Tapi kalau misalkan di rumah sendiri bagi tugasnya sama istri seperti apa sih, Mas? Gimana, sorry? Bagi tugas sama istri gimana? Bagi tugas sama istri biasanya sih karena jam tidurnya istri lebih disiplin dari gua, biasanya gantian gendong dia gitu. Biasanya di malam tuh, pokoknya kalau udah masuk malam tuh biasanya tuh di jam gua. Tapi kalau misalkan kayak semacam di rumah sama Mas Husen, dia kan suka melakukan hal-hal apa sih gitu kan? Misalnya kan apa yang dilakukan berdua ketika di rumah? Suaranya putus-putus, Wi. Kalau di rumah kegiatannya mainnya ngapain aja, Mas, kalau sama Mas Husen? Si Ali. Di rumah kegiatan gue sama keluarga biasa, dari kalau pagi kita subuh jamaah, setelah itu biasanya mandi Ali, gue sama istri bantuin istri mandi Ali, terus udah gitu ngumpul sama keluarga besar di rumah, sama bokap sama nyokap semua gitu. Memang dengan karantina ini kan banyak banget ya job-job event gue yang harus ditunda gitu kan, sampai setelah semuanya kondusif lagi gitu. Jadi kalau di rumah terus, jadi memang sekarang lebih banyak gue main sama anak, terus bareng sama keluarga juga gitu. Kayak sehari-hari ngobrol, ngurusin rumah, bersih-bersih sama istri, terus kayak gitu-gitu. Sebenarnya cuma jadi monoton sih. Paling di luar itu gue lebih banyak bikin lagu sebenarnya ketika lagi karantina kayak gitu. Biasanya Kita sendiri banyak bikin kayak Instagram, YouTube buat kepentingan promosi ke gue juga. biasanya kalau misalkan mengatasi kejenuhan ngapain, Mas? Gimana? Mengatasi kejenuhan. Mengatasi kejenuhan, main sama Ali efektif banget sih, itu paling efektif sih. Terus juga main game karena gue gamer. Terus kalau nyempetin waktu biasanya ngaji dikit-dikit, terus ngobrol sama keluarga itu juga killing time. Terus itu aja sih sebenarnya. Ini kan menjelang puasa ya, Mas, menjelang bulan Ramadan sendiri gitu kan. Nah, bisa dikatakan tahun ini dirimu baru bersama anak sendiri, baru bersama Ali sendiri, atau seperti apa sih, Mas, gitu kan? Putus-putus suaranya, Wi. Puasa bareng anak. Gak kedengeran. Memasuki bulan Ramadan dengan Ali, biasanya ada. Tetep gitu suaranya. Coba ini dulu dikat dulu. Dekat dulu. Sih kayak misalnya kan dia belum bisa ngomong kan, palingan kayak ngasih tahu dia jenis-jenis buah, terus kayak ngasih tahu dia warna-warna kayak gitu-gitu, terus ngasih tahu dia benda-benda mana yang boleh dia pegang, mana yang nggak boleh dia pegang, kayak gitu-gitu aja. Tapi ngajarin agama sejak begini nggak, Mas? Sorry? Ngajarin agama dari kecil nggak?
ya anak umur 1 tahun ya, belum bisa diajarin apa-apa secara teknis, tapi biasanya gue ngasih contoh ke dia gitu. Jadi ketika misalnya gue Ya ulang. ya biasanya kalau kan gue belum bisa ngajarin dia banget nih secara teori agama gitu kan, karena dia masih 1 tahun kan. Jadi biasanya gue ngajarin dia dengan cara istilahnya dakwahnya itu dakwah ilhal gitu, dengan contoh gitu. Jadi dia akan terbiasa, kalau dia terbiasa melihat orang tuanya sholat, terbiasa melihat orang tuanya ngaji, terbiasa dengar ngaji gitu, dia kan terbiasa, dan itu kan mempermudah proses dia belajar untuk teknisnya nanti ketika dia masuk balita. Suka mendengarkan ini gak sih, apa namanya, azan atau apa di telinganya Ali gitu? Gak ada suaranya, putus-putus. Kayak ngedengerin Azan. solawat nggak sih Mas ke Ali? Apa mulai nunjukin, Jangan terlalu dekat, soalnya volumenya udah gede itu. atau enggak mulai menunjukkan apa sih namanya, video-video tentang Islam gitu ke Ali kan biasanya kalau anak bayi kan senang tuh. Sering sih, biasanya gue gendong-gendong Ali sambil sholawatan, sholawat asyil biasanya kayak gitu. Dan mungkin karena dia sering banget dengar sholawatan, sering banget gue sholawatin sambil gendong, jadi sekarang dia udah mulai ngomel kalau gue nggak sholawatin, malah kan mulai ngampet nih pas gue gendong. Kalau gue diem aja gendong doang gitu, dia tuh udah mulai kerusuk gitu. Tapi kalau gue sholawatin, biasanya dia mulai kalem. Tergantung juga sih, kalau lagi datang ke Bandungnya tetap harus nulis. Tapi biasanya kan kalau Ramadan tahun kemarin kan show juga nyanyi-nyanyi kemana-mana untuk acara buka puasa kah, atau kan acara-acara apa. Nah untuk tahun sekarang ini seperti apa sih Mas? Ya, tahun lalu kan kita belum ada kejadian kayak corona ini ya. Jadi artinya tahun lalu memang gue banyak aktivitas di luar, baik itu syuting sahur, syuting puasa, terus juga off-air di event-event yang berkenaan dengan tema Ramadan gitu ya. Tapi kali ini memang karena dengan adanya, gue juga nggak tahu kan corona ini akan sampai kapan gitu. Kalau misalnya wabah ini ternyata sampai Lebaran atau sampai setelah Lebaran, ya memang mau nggak mau gue harus lewati Ramadan tanpa harus gue dan keluarga gue terawih masjid, tanpa harus berjamaah di masjid. Dan pasti aneh sih memang rasanya Ramadan yang kayak gini gitu kan, gue harus di rumah doang gitu. Gue nggak bisa buka misalnya keluarga juga, bisa ketemu keluarga, bisa bikin reuni yang kecil-kecilan, gitu ya. Tapi kali ini nggak bisa gitu karena epidemi kayak gini. Ya paling gendong sendiri gitu kan, cari job manggung, syuting gitu. Dari sekarang dengan mungkin dapat perizinan buat event, jadi otomatis gue nggak tentunya jauh lebih sedikit dibanding sebelum kan. Jadi artinya memang saat ini bicara soal ibadah ya akan jauh lebih mudah gitu. Karena waktu gue lowongan tiap hari sekarang, gue bisa berkarya dari rumah, komunikasi dari rumah masing-masing dengan punya itu. Jadi akhirnya kesempatan gue untuk menunaikan ibadah wajib lebih mudah gue di rumah kayak gini. Mas, Single religi. Lagu religi. Single religi kenapa? iya kan baru keluar tuh. Nah seperti apa sih, memang sengaja banget untuk mengeluarkan sekarang apa gimana gitu? Ya, La ilaha illallah itu sebetulnya udah dari sekitar 5 tahun yang lalu, udah lama banget sebenarnya. Itu lagu lama banget sebenarnya. Tapi gue belum pernah rilis karena memang sampai sejauh ini memang gue belum terpikir aja gitu untuk rilis ide gitu. Sampai akhirnya pada tanggal
sekitar akhir tahun kemarin lah ya, sekitar bulan Desember gitu, gue dapat ide untuk merilis lagu religi. Jadi sebenarnya bukan karena mau puasa, memang gue tiba-tiba terpikir sama lagu ciptaan gitaris gue, ada kolaborasi dengan gue juga di lagu itu dalam proses kreatif penciptaannya. Terus akhirnya terpikir untuk rilis di bulan April ini, Maret itu kan, tanggal 18 April itu kan. Jadi sebenarnya bukan karena mau Ramadan jadi gue pengen keluarin single religi karena momentum gitu, sebenarnya bukan. Tapi untuk konsepnya sendiri apa sih Mas, dan mungkin ceritanya? Ya la ilaha illallah itu secara musik konsepnya sebetulnya gue lebih ke pop rock religi sebenarnya. Kalau unsur rocknya tetap ada, dan kalau dari segi lirik ya, lagu itu tuh lebih cerita tentang pengakuan dosa gue, tentang bagaimana banyaknya kurangnya gue gitu, bagaimana keburukan gue gitu, tapi gue memohon ampun sama Allah dan gue berserah diri, dan segimanapun jeleknya gue tetap bersaksi bahwa tidak ada selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Pokoknya sih kayak gitu. Dan itu tuh kayak semacam salah satu puncak. Terus terang ya, ini kan tiba-tiba gue nulis lagu religi gitu kan, orang nggak ada yang nyangka gitu, dan ini juga bukan yang religi kayak gambus gitu kan, kan bener-bener kayak rock religi gitu. Jadi ini tuh kayak semacam puncak kerinduan gue sama Nabi sih sebenarnya. Gitu. Jadi ini salah satu puncak kerinduan gue, makanya di bagian endingnya, di bagian outro dari lagu itu gue kasih sholawat yang tinggi banget. Boleh Mas sedikit dinyanyiin dong kayak gimana? Refnya Ya, Iya, referen. masa iya ada satu. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Oke. Mas, boleh dong minta ucapan greeting puasanya bulan Ramadan? Oke. Sorry nih. Greeting Ramadan. Oh ya. Ya, saya Husain Alata, saya mau mengucapkan selamat untuk seluruh masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kali ini kita tetap bisa khusyuk, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga jangan sampai sebab dari adanya epidemi ini membuat kita kekurangan semangat untuk menjalani ibadah wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mas, boleh minta videonya nggak bareng Ali, kegiatannya di rumah nanti dikirim. Kemudian